saya memperkenalkan diri. Nama saya Taskia Turkol Masito dari kelas 2002A dengan NIM 037. Pemaparan yang pertama yaitu pendahuluan. Banyuwangi sebagai daerah percontohan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menentukan arah kebijakan. Pemerintah daerah perlu memilih antara dua pendekatan yang sangat berbeda, investasi besar pada infrastruktur fisik atau fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Pilihan ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan tentang visi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan kali ini bertujuan menganalisis kedua pilihan menggunakan alat analisis SWOT dan teori pengambilan keputusan untuk menemukan strategi yang paling tepat untuk kelanjutan dan memberdayakan masyarakat. Baik, selanjutnya itu identifikasi SWOT alternatif A dan B. Dua alternatif kebijakan utama yang menjadi bahan pertimbangan adalah alternatif A, fokus pada pengembangan infrastruktur fisik, jalan, fasilitas, wisata, transportasi, dan penunjang lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu alternatif B yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal seperti pelatihan, manajemen wisata, promosi digital, dan kemitraan dengan UMKM. Di tabel SWOT ini ada tiga bagan, yakni ada dimensi analisis, kemudian alternatif A bahan pertimbangannya, dan bahan pertimbangan kedua yaitu alternatif B. Yang dimana poin pertama menjelaskan tentang stretch atau kekuatan pada alternatif A. Pertama adalah dapat menarik wisatawan dengan fasilitas modern. Yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga hasil terlihat jelas dan cepat. Kemudian weakness kelemahan pada alternatif A yaitu biaya pemeliharaan terus menerus besar. Kemudian masyarakat lokal tersingkir dari proses. Yang ketiga itu bangunan bisa terbengkalai jika tak dikelola baik. Kemudian terdapat opportunities atau peluang pada alternatif A yaitu akses dana dari pemerintah pusat dan investor swasta tertarik untuk bergabung. Kemudian terdapat risks atau ancaman, yakni pada alternatif A pembangunan bisa merusak lingkungan. Yang kedua bencana alam sering terjadi di Jawa Timur khususnya Banyuwangi. Dan yang ketiga adalah sulit membiayai pemeliharaan jika pendapatan turun. Kemudian bahan pertimbangan B yakni yang fokus pada kapasitas masyarakat. Yang pertama, poin pertama adalah stretch kekuatan. Satu, masyarakat merasa ikut memiliki program. Yang kedua, mempertahankan keaslian budaya lokal. Yang ketiga, telah terbukti berhasil. Sesuai dengan yang diceritakan, Desa Taman Sari telah berhasil memperoleh sertifikat. Kemudian weakness atau kelemahan, hasil membutuhkan waktu lama. Kemudian yang kedua, bergantung pada motivasi masyarakat. Kemudian terdapat opportunities atau peluang pada alternatif B itu dukungan penuh dari gerakan nasional wisata bersih. Kemudian yang kedua promosi lewat media sosial yang harganya tidak mahal atau relatif murah. Kemudian terdapat juga pada alternatif B ini terdapat risks atau ancaman. Yang pertama yaitu program bisa berhenti saat ada pergantian pimpinan atau pemimpin. Yang kedua adalah tanpa infrastruktur wisatawan lambat datang. Yang ketiga kompetisi dengan destinasi lain yang lebih maju. Baik, untuk selanjutnya yaitu evaluasi alternatif dengan tiga kriteria kelayakan strategis, yakni dengan bahan pertimbangan alternatif A dan alternatif B. Yang pertama yaitu terdapat alternatif A, di sini terdapat flowchart yang kriteria pertama yaitu apakah ini dapat dilakukan atau visible. Jawabannya ya, ada pengalaman sebelumnya dari kawah ijen, kontraktor juga siap, teknologi tersedia, dan dana pusat tersedia sekitar 2,5 triliun berdasarkan data pada tahun 2020 sampai 2024. Kemudian kriteria kedua, apakah hasilnya akan memuaskan satisfactory sum? Jawabannya sebagian, karena volume wisatawan naik cepat dan PAD naik, tetapi di sini masyarakat lokal tidak mendapat manfaat maksimal. Biaya pemeliharaan berkelanjutan juga membebani anggaran, juga ada risiko dampak lingkungan yang negatif. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu apakah biaya terjangkau dan sustainable? Jawabannya tidak, karena biaya awal investasi sekitar 50 sampai 100 miliar per desa ditambah biaya pemeliharaan 3 sampai 8 miliar per tahun jika PAD menurun. Pemerintah juga tidak mampu merawat infrastruktur yang ada. Jadi bisa disimpulkan pada flowchart ini evaluasi alternatif A ini layak tapi memerlukan modifikasi serius terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Kemudian alternatif B yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Di flowchart ini pada kriteria pertama yakni apakah ini dapat dilakukan atau visible, jawabannya iya, karena di Taman Sari sudah membuktikan hal ini pada tahun 2023 sampai 2025. Program nasional mendukung penuh dan CSR dari perusahaan juga sudah siap. Kemudian yang kriteria kedua, apakah hasilnya akan memuaskan? Jawabannya iya, karena masyarakat merasa sejahtera.
program berkelanjutan, budaya lokal terjaga dan menjadi daya tarik wisata yang autentik, dampak lingkungan juga minimal, dan sertifikasi dapat diraih. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu apakah biaya terjangkau dan sustainable. Jawabannya iya, karena biaya pelatihan dan pendampingan sekitar 500 juta per desa. Biaya pemeliharaan juga minimal, hasil berkelanjutan, dan ada dukungan dari CSR. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi alternatif B ini paling layak untuk diimplementasikan dengan strategi mitigasi risiko yang jelas. Kemudian terdapat rekomendasi kebijakan alternatif yang direkomendasikan, yaitu setelah melakukan analisis mendalam dengan menggabungkan data empiris, pengalaman lapangan, dan teori pengambilan keputusan publik, kami merekomendasikan alternatif B, yaitu penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai strategi utama untuk diimplementasikan dengan penambahan elemen infrastruktur dasar minimal dari alternatif A untuk mendukung keberhasilan program. Kemudian selanjutnya yaitu argumentasi kebijakan. Yang pertama yaitu dalam akademis, alternatif B secara langsung sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 8, yakni pertumbuhan ekonomi inklusif. Kemudian nomor 13, aksi nyata untuk iklim. Dan alternatif B ini juga model berbasis masyarakat yang memastikan pertumbuhan ekonomi melibatkan kelompok yang paling rentan dan tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Kemudian poin kedua pada argumentasi akademis yaitu kemudian juga kesesuaian dengan prinsip good governance. Alternatif B ini juga lebih konsisten dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan akuntabilitas publik karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan implementasi program. Kemudian argumentasi kebijakan yang praktis yaitu Desa Taman Sari di Banyuwangi sendiri menunjukkan hasil konkret dalam waktu hanya 2 tahun pelaksanaan program yang menunjukkan data peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 260% dan peningkatan PAD sebesar 650 juta. 120 orang mendapatkan sumber penghasilan baru, dan yang terpenting adalah memperoleh sertifikasi internasional untuk desa wisata berkelanjutan. Ini bukan teori akademis, tapi fakta nyata yang sudah terjadi di Banyuwangi sendiri, sehingga model ini terbukti dapat direplikasi di desa-desa lain. Selanjutnya yaitu cara SBOT menciptakan pengambilan keputusan yang transparan. Yang pertama yaitu proses terbuka dan dapat diaudit. Ketika pemerintah mempresentasikan analisis SWOT kepada DPRD dan masyarakat, setiap elemen terlihat jelas, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, tidak ada celah untuk lobby belakang atau keputusan tanpa dasar yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu eksposisi jelas atas trade-off kebijakan. Alternatif A memberikan hasil cepat, tapi dengan biaya pemeliharaan berkelanjutan dan risiko lingkungan. Alternatif B memerlukan waktu lebih lama, tetapi memberikan keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat. SBOT membuat pilihan sulit ini terlihat, sehingga semua stakeholder memahami apa yang dikorbankan dan apa yang diuntungkan. Dan yang ketiga adalah verifikasi melalui rujukan data dengan mencantumkan sumber penelitian, di mana penelitian ini yaitu Kemenkes, World Bank tahun 2022, LIPI, GSTC, dan universitas. Analisis SWOT memungkinkan siapa saja memverifikasi klaim. Ini menciptakan akuntabilitas publik yang tinggi dan mengurangi manipulasi. Kemudian slide terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa alternatif B, penguatan kapasitas masyarakat lokal, adalah pilihan kebijakan yang paling layak, strategis, dan berkelanjutan untuk program desa wisata berkelanjutan di Banyuwangi dengan penambahan infrastruktur dasar minimal dari alternatif A. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.